Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Belajar Bareng Mr. James. Dan ini adalah hari kedua. Walaupun ini hari kedua, sebenarnya ini adalah materi kelas pertama. Kenapa saya menyebutnya kelas pertama? Karena mulai kelas ini, Anda akan saya ajak terlibat langsung selama proses belajar. Caranya gimana? Dalam proses belajar nanti akan ada banyak latihan. Nah, sebelum saya memberikan jawabannya, Anda saya beri kesempatan dulu untuk mengerjakan latihannya. Dengan cara Anda mengklik pause pada video, kerjakan semua latihannya. Setelah semua latihan dikerjakan, Anda baru boleh mengklik play kembali untuk melihat jawabannya sekaligus mencocokkan dengan jawaban Anda. Oke, saya sangat berharap aturan ini kita taati sama-sama sehingga proses belajar menjadi dua arah. Dan materi kelas pertama kita hari ini adalah materi penguatan. Ibarat bangunan, fondasinya harus kuat dulu. Nah, ada 4 pilar, ada 4 kalimat yang akan kita kuatkan hari ini. Oke, kita mulai aja sekarang. Ya, ini adalah struktur dasar kalimat. Sekarang kita lihat lebih detail lagi, apa itu subjek. Subjek itu benda. Dan semua benda bisa terwakili oleh yang namanya kata ganti. Sekarang kita coba Inggriskan, saya menjadi I, kamu atau kalian, you, kita atau kami, we, mereka menjadi they, dan dia menjadi he untuk laki-laki, she untuk perempuan. Nah, kata ganti benda itu dalam bahasa Inggrisnya disebut it. Ini nanti akan kita bahas. Sekarang kita lihat komponen berikutnya, yakni predikat. Saya kira Anda sudah tahu, yakni ya kata kerja. Objek juga benda ya. Namun yang menjadi konsentrasi kita hari ini adalah subjek dan predikat. Karena kedua komponen ini harus minimal ada dalam sebuah kalimat. Dan mereka saling berkaitan, saling mempengaruhi. Jika subjek berubah, kemungkinan predikat juga berubah. Misalkan, dua kalimat yang sama dengan subjek yang berbeda. Sekarang kita coba terjemahkan. Ya, Anda bisa lihat kata work berubah menjadi works pada kalimat kedua karena subjeknya berubah dari I menjadi he. Polanya adalah, Anda bisa lihat pada bagian ini. Nah, predikat selain kata kerja juga ada kata kerja bantu. Oke, di mana kata kerja bantu ini digunakan jika tidak terdapat kata kerja dalam kalimat. Kata kerja bantu pun terjadi perubahan jika subjeknya berubah. Misalkan, saya punya 3 kalimat yang sama dengan subjek yang berbeda. Kita coba terjemahkan. Ya, Anda bisa lihat, kalimat pertama menggunakan am, yang dua menggunakan are, dan yang ketiga menggunakan is. Karena memang subjeknya berbeda. Polanya adalah, ya Anda bisa lihat pada bagian ini. Ini adalah pola kalimat dasar ya, yang kita telah pelajari pada hari pertama. Jadi, kalimat dasar itu mempunyai dua pola. Yang pertama, dengan kata kerja. Yang kedua, tanpa kata kerja, di mana membutuhkan kata bantu, am, are, atau is. Oke, sekarang kita latihan. Saya beri kosakatanya. Nah, saya mau ingatkan lagi, pada kalimat dasar yang perlu Anda perhatikan adalah kata setelah subjek. Jika kata kerja langsung, jika bukan kata kerja, tambahkan kata bantu am, are, atau is. Indikasi kata kerja atau bukan, Anda bisa lihat pada kolom kosakata. Jika arti satu kata lebih dari 3 bentuk, seperti kata menonton, maka termasuk kata kerja. Dan jika arti kata hanya satu bentuk, maka bukan termasuk kata kerja. Sekarang Anda coba kerjakan latihannya, klik pause pada video, kerjakan semua latihannya, setelah itu Anda baru boleh mengklik play kembali. Saya memberi waktu kepada Anda 5 detik. Oke, sekarang kita kerjakan. Apakah menonton kata kerja? Iya. Langsung kita gunakan bentuk pertama. Kalimat kedua, apakah lapar kata kerja? Bukan. So, kita sisipkan am dulu. Kalimat ketiga, pintar juga bukan kata kerja, so kita tambahkan is karena subjeknya he.
Kalimat keempat, ya menonton langsung akan tetapi ada tambahan es karena subjeknya he. Selebihnya sama. Kalimat kelima, cantik juga bukan kata kerja, so kita pakai is dulu. Kalimat keenam, langsung karena play kata kerja dan ada tambahan s karena subjeknya she. Kalimat ketujuh, ini langsung tanpa s karena subjeknya they. Kalimat kedelapan, ya kita pakai or dulu karena talented bukan kata kerja. Oke, sekarang kita lanjut. Kalimat kedua yang akan kita kuatkan adalah kalimat sedang. Ini acuan MR is-nya. Dan kata kerja yang kita beri ing adalah kata kerja bentuk pertama. Misalkan, karena I, kita pakai M dulu. Dan diikuti kata kerja ing, so study-nya kita tambahkan ing. Contoh yang kedua, dia sedang tidur. So he, kita pakai is dulu. Sleep-nya, kita beri akhiran ing. Contoh lain lagi, they, kita pakai are dulu. Work-nya, kita tambahkan ing. Ini cara pengucapan sedang. Sekarang kita latihan. Saya punya 3 bentuk latihan di sini dengan subjek yang berbeda. Saya, mereka, dan dia. Saya beri kosakatanya. Anda punya waktu 5 detik untuk mengklik pause, kerjakan latihannya, dan mengklik play kembali. Sekarang kita kerjakan. I, ini adalah kalimat dasar, karena seorang bukan kata kerja, so kita tambahkan am dulu. An employee. Seorang bisa berarti on, bisa juga berarti a. Nanti akan kita bahas, sekarang kita fokus ke kalimatnya dulu. Kalimat kedua, ini masih kalimat dasar ya, karena bekerja kata kerja sehingga langsung. Kalimat berikutnya adalah kalimat sedang, so kita pakai am dulu, work-nya kita pakai ing. Latihan yang kedua, they, ini juga kalimat dasar, atlet bukan kata kerja, kita pakai are dulu, athletes. Nah, Anda bisa lihat, atlet saya tambahkan s di sini, karena jumlah atletnya lebih dari 1. So, penambahan s atau es selain pada kata kerja yang didahului oleh subjek he, she, dan it, s dan es juga kita tambahkan pada kata benda yang jumlahnya lebih dari 1, atau jamak. Nanti juga akan kita bahas, sekarang kita lanjut. They, ini masih kalimat dasar, karena latihan kata kerja, langsung. Ya, twice a week. Kalimat berikut adalah kalimat sedang, so they pakai are dulu, practice-nya kita pakai ing. Sekarang kita lihat kalimat yang ketiga. Ini adalah kalimat dasar, pakai is dulu karena a teacher bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, mengajar adalah kata kerja sehingga langsung, akan tetapi ada penambahan es karena subjeknya he. Kalimat berikutnya adalah sedang, so kita pakai is dulu, teach-nya kita pakai ing menjadi teaching. Lanjut, kalimat berikutnya yang akan kita kuatkan adalah sudah. Polanya have atau has ketemu kata kerja bentuk ketiga. Ini acuan have dan has-nya. Dan setelah itu harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Sekarang kita coba kerjakan. I have, ya, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Kalau kalimatnya dia sudah belajar, berarti yang kita gunakan adalah has. Karena subjeknya he. Kata kerja bentuk ketiga tetap. Nah, kalimat sudah mempunyai 2 bentuk ya, sama dengan kalimat dasar. Ada kalimat dengan kata kerja, ada kalimat tanpa kata kerja. Kalimat tanpa kata kerjanya adalah ada penambahan been jika setelah have atau has bukan kata kerja. Misalkan, dia sudah di sini sejak pagi. So, he has, karena kata di sini bukan kata kerja, so kita pakai been dulu, baru here, since morning. Kita kuatkan lagi. Ada 2 kalimat sudah. Sekarang kita lihat mana yang perlu menggunakan been. Kalimat pertama, he has.
Apakah pergi kata kerja? Iya, sehingga langsung menggunakan bentuk ketiga gone. Kalimat kedua, ke bukan kata kerja, so kita pakai been dulu. Oke, itu penggunaan been. Sekarang kita latihan. Dua kelompok kalimat, yang pertama menggunakan subjek he, yang kedua menggunakan subjek I. Seperti biasa, saya beri Anda waktu 5 detik, klik pause, dan kerjakan latihannya. Kita kerjakan sekarang. He, ini adalah kalimat dasar, karena nggak ada pengucapan sedang dan sudah. Sakit bukan kata kerja, kita pakai is dulu. Kalimat berikutnya, kalimat sudah. Karena he kita pakai has, namun karena sakit bukan kata kerja, kita pakai been dulu. Baru sick, ya, for 3 days. Kalimat berikutnya, ini adalah kalimat dasar, minum adalah kata kerja, so langsung, namun ada penambahan s ya, karena subjeknya he. Kalimat berikutnya, sudah, langsung pakai bentuk ketiga, makan yakni eaten. Kalimat berikutnya adalah kalimat sedang, so kita pakai is dulu, sleep-nya kita pakai ing menjadi sleeping. Oke, latihan yang kedua, ini adalah kalimat dasar, so kita pakai am dulu, karena in Bali bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, sudah, so ada have-nya, kita pakai been dulu karena in-nya bukan kata kerja. Kalimat berikutnya, langsung kata kerja, mengunjungi, so kita pakai bentuk pertama. Kalimat berikutnya, kalimat sudah, so kita pakai have dulu. Ya, langsung bentuk ketiga dari visit, yakni visited. Kalimat terakhir, sedang, so kita pakai am dulu, visitnya kita pakai ing menjadi visiting. Sekarang kita lanjut. Ini adalah kalimat dasar, contohnya, jika bukan kata kerja, kita pakai kata bantu am is are. Kalimat sedang, kalimat sudah dengan kata kerja. Jika tidak terdapat kata kerja, kita pakai been. Nah, ada satu kalimat lagi yang akan kita kuatkan, yakni kalimat gabungan antara pola sudah dengan sedang. Ya, polanya seperti ini. Saya kira Anda sudah tahu perbedaannya karena sudah dibahas pada materi hari pertama. Saya ingatkan lagi kalau sudah yang ketiga adalah sudah selesai. Sudah yang keempat adalah sudah dan masih berlangsung. Contoh kalimatnya, ya tadinya kita pakai ing. Sekarang kita lihat perbedaannya. Saya punya dua kalimat sudah di sini. Kita lihat mana yang menggunakan sudah pola ketiga dan mana yang menggunakan sudah pola keempat yang masih berlangsung. Kalimat pertama, he has. Apakah lulus telah selesai? Iya, jadi langsung kita gunakan bentuk ketiga. Kalimat kedua, he has. Apakah berdiri telah selesai? Dia masih berdiri ya. So, kita pakai been dulu. Stand-nya kita pakai ing. Selebihnya ikut. Yaitu perbedaan pola ketiga dengan pola keempat. Sudah selesai dan sudah yang masih berlangsung. Sekarang kita latihan. Kita konsentrasi pada 4 kalimat ini. 4 kalimat utama, dasar, sedang, sudah, dan sudah yang masih berlangsung. Saya kasih kosakatanya. Tugas Anda sama. Klik pause, kerjakan latihannya. Sekarang kita lihat jawabannya. I, ini adalah kalimat dasar ya. Kita pakai am dulu karena in bukan kata kerja. Kalimat kedua, ada kata sudah, so ini masuk kalimat sudah, kita pakai have dulu. Namun kita gunakan been karena in-nya bukan kata kerja. Kalimat ketiga, ini adalah kalimat dasar. Membaca adalah kata kerja, so langsung. Kalimat berikutnya adalah sedang, so kita pakai am dulu, read-nya kita pakai ing. Kalimat berikutnya kalimat sudah, jadi I have. Tapi apakah membaca sudah selesai? Masih membaca ya.
karena saya sedang membaca buku tentang kesehatan, so kita pakai pola yang keempat, been dulu, read-nya kita pakai ing. Oke, kalimat yang terakhir, I have. Apakah membaca buku tentang pendidikan dan politik telah selesai? Iya, karena sekarang sedang membaca buku tentang kesehatan ya. So, langsung bentuk ketiga dari membaca adalah read. Nah, perlu saya jelaskan lagi di sini, kata kerja read mempunyai arti dalam 3 bentuk, namun penulisannya sama, akan tetapi pengucapannya berbeda. Pertama dibaca read, kedua read, ketiga juga read. Jadi kalau di sini I have read, karena di sini kata kerjanya bentuk ketiga. Kalau yang di sini, ini dibacanya I read, karena memang kata kerjanya bentuk pertama. Oke, sekarang kita lanjut, kita kerjakan lagi latihan, tapi dengan subjek yang berbeda. Bukan subjek saya lagi, tapi subjek dia. Saya kasih kosakatanya, saya kasih kesempatan lagi 5 detik, klik pause, kerjakan latihannya. Kita kerjakan. Kalimat pertama he, ini adalah kalimat dasar, so kita pakai is dulu karena seorang bukan kata kerja. Sama ini adalah kalimat dasar juga, so langsung akan tetapi ada penambahan s, karena didahului oleh subjek he. Ya, a lot of products. Produknya juga ditambahin s, karena produknya lebih dari satu. Oke, kalimat berikut. Kalimat sudah, ya langsung bentuk ketiga dari menjual, sell menjadi sold. 5 products. Produknya kita juga tambahkan s karena 5. Kalimat berikutnya sedang, so kita pakai is dulu, explain-nya kita pakai ing menjadi explaining. Kalimat berikutnya sudah. Melakukan. Masih melakukan ya. So kita pakai pola yang keempat. Kita pakai been dulu, do-nya kita pakai ing menjadi doing. Kalimat yang terakhir, he has. Kata di sini bukan kata kerja, so kita tambahkan been dulu. Sekarang kita latihan penutup. Kita rangkum semua. Ya, Anda punya waktu 5 detik, klik pause, kerjakan latihannya. Setelah itu, klik play kembali. Sekarang kita lihat jawabannya. Kalimat yang pertama, ada 2 kalimat ya. So, yang pertamanya kita pakai are dulu karena malas, lazy bukan kata kerja. Yang keduanya, nonton adalah kata kerja sehingga langsung. Kalimat yang kedua, juga ada 2 kalimat. Yang pertamanya, kita pakai is dulu karena rajin atau diligent bukan kata kerja. Kalimat yang keduanya, belajar langsung, akan tetapi ada penambahan s, karena subjeknya he. Selebihnya sama. Kalimat ketiga, juga ada 2 kalimat. Yang sedangnya kita pakai is dulu, terus wait-nya kita pakai ing. Kalimat yang keduanya, kita pakai has karena masih menunggu, so kita pakai pola yang keempat, been dulu, wait-nya kita pakai ing. Ya, since morning. Kalimat yang keempat, sama ada 2 kalimat juga. Yang pertamanya, pakai is dulu karena tired, bukan kata kerja. Kalimat sedang kita pakai is dulu, sleep-nya kita pakai ing. Kalimat yang kelima, sama ada 2 kalimat juga. I have, karena sudah selesai, finish-nya pakai bentuk ketiga, finished. Kalimat kedua, ini adalah kalimat dasar. Karena mengantuk atau sleepy bukan kata kerja, kita pakai am dulu. Kalimat keenam, ini hanya 1 kalimat ya, so langsung he has, karena masih main, been dulu, play-nya kita pakai ing. Kalimat ketujuh, ini ada 2 kalimat. Pertama kita pakai am dulu karena busy bukan kata kerja. Sedangnya kita tambahkan am dulu, baru kata kerja work kita pakai ing.
Kalimat ke-8, ada dua kalimat ya, yang dipisahkan dengan kata dan. Yang pertama kita pakai is sama, karena angry bukan kata kerja. And, sudah kita pakai bentuk ketiga dari go, yakni gone. Kalimat yang ke-9, sama, ada dua kalimat juga yang dipisahkan dengan kata dan. Kita pakai am dulu karena at home-nya bukan kata kerja. Ini juga sama karena alone bukan kata kerja. Kalimat yang terakhir, ini cuma satu kalimat ya. We have, masih berpuasa ya, karena berpuasanya selama sebulan. So, kita pakai been dulu, fast-nya kita pakai ing. Ya, sekian untuk materi penguatan kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga Anda semakin bisa menggunakan kalimat dasar, sedang, sudah, dan sudah yang masih berlangsung. Anda boleh kasih saran dan kasih kritik untuk perbaikan ke depan. Dan kalau dirasa manfaat, mohon keikhlasannya untuk memberitahu kepada yang lain tentang channel belajar di YouTube ini, sehingga lebih banyak orang yang akan terbantukan. Cukup untuk materi hari ini, terima kasih, dan kita akan ketemu lagi hari Kamis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.